warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sari yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi load balance. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Latifah Qariatul Azhar dan ada Erik Dimas Saputra. Nah, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Masuk di sini pengertian yang akan dijelaskan oleh Erik Dimas Saputra. Baik, jadi load balance itu digunakan untuk mendistribusikan beban trafik koneksi pada dua atau lebih jalur koneksi secara seimbang agar trafik berjalan optimal. Dalam penggunaannya, load balancing tidak seperti rumus matematika 512 tambah 226. Artinya bandwidth kedua jalur tidak akan digabung. Yang kedua, di sini ada jenis-jenisnya yang akan dijelaskan oleh Latifah. Terima kasih. Jenis load balance itu ada dua, ada tiga. Yang pertama ada software load balancer. Jenis load balancing yang pertama adalah software load balance. Untuk menggunakannya, software load balance jenis ini harus diinstal terlebih dahulu di server. Jenis ini dikenal jauh lebih terjangkau dan fleksibel dibandingkan jenis load balance lainnya. Yang kedua, hardware load balance. Seperti namanya, hardware load balance bergantung pada perangkat keras fisik lokal untuk mendistribusikan trafik aplikasi dan jaringan. Perangkat ini dapat menangani volume trafik yang besar, tetapi seringkali memiliki label harga yang mahal dan fleksibilitasnya cukup terbatas. Kemudian yang ketiga adalah virtual load balance. Virtual load balance berbeda dari software load balance karena load balance satu ini mendeploy software perangkat hardware load balance pada mesin virtual. Lanjut, yang ketiga ada cara kerjanya. Cara kerjanya itu ada tiga. Yang pertama itu pengguna meminta akses masuk ke server. Yang kedua, load balancer menerima permintaan tersebut dan mendistribusikan lalu lintas tersebut ke dalam beberapa server. Yang ketiga, jika salah satu server sudah hampir penuh, load balancer akan mengalihkannya lalu lintas tersebut ke server lain yang masih tersedia. Sudah. Dan yang keempat, kekurangannya. Kekurangan load balance. Yang pertama itu membutuhkan pengeluaran berlebih. Yang kedua, membutuhkan susunan tambahan. Setiap kali terjadi perubahan susunan, pembaharuan susunan di load balance server juga harus diperhatikan. Yang ketiga, jika server pusat mengalami masalah, maka server lainnya juga akan mengalami masalah. Yang keempat, semua data di server akan rentan terhadap virus, hacker, atau serangan lainnya. Yang terakhir, di sini ada kelebihan. Baik, yang terakhir ada kelebihan, ada 4. Yang pertama itu meminimalisir risiko server terkena downtime akibat kelebihan beban. Yang kedua, menyaring gangguan spam. Yang ketiga itu memberikan keamanan. Yang keempat, mencegah serangan DDoS. Terima kasih atas penjelasan materi load